Halo, selamat siang. Saya Darwin Chandra dari Universitas Asa Unggul yang akan menerangkan tentang investasi sekuritas ekuitas. Yang pertama kita akan mendengarkan apa sih sekuritas ekuitas itu. Sekuritas ekuitas adalah investasi dalam saham yang dapat diperoleh dengan cara membeli di bursa saham dari pemegang saham, dari perusahaan yang menawarkan ataupun dari pialang. Saham yang dibeli dengan tunai, biaya perolehannya meliputi harga beli saham ditambah komisi broker dan biaya lainnya. Nah, terus saham yang diperoleh dengan pertukaran aktiva non-kas, barang atau jasa harus dicatat dengan pertama, harga pasar aktiva penukar atau harga pasar saham yang diterima. Nah, ini yang mana yang lebih dapat ditentukan. Sekuritas ekuitas merupakan sekuritas yang menunjukkan kepentingan kepemilikan di suatu perusahaan. Contohnya, saham biasa, saham preference, dan modal saham lainnya. Dan yang termasuk dalam sekuritas-sekuritas adalah hak untuk memperoleh atau melepas kepemilikan pada harga kesepakatan atau harga yang telah ditentukan. Misalnya warrant, right, call, and put option. Nah, ada beberapa motivasi dari para investor untuk memiliki sekuritas. Yang pertama untuk spekulasi, di mana investor mengharapkan selisih dari harga pembelian saham dan harga pada pasar saat itu. Nah, selisih harga ini disebut sebagai capital gain. Sekuritas-sekuritas yang dimiliki untuk spekulasi disebut sekuritas ekuitas perdagangan atau trading securities. Nah, motivasi yang kedua untuk memanfaatkan kas menganggur, di mana para investor menginvestasi dalam sekuritas-sekuritas dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa dijual kapan saja saat dana dibutuhkan. Para investor mengharapkan dividen sebagai hasil dari investasi. Sekuritas-sekuritas ini disebut sebagai sekuritas ekuitas siap jual atau available for sale securities. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk memiliki entitas lain, di mana para investor memiliki saham dengan maksud menguasai perusahaan lain atau mengamankan pasokan bahan baku atau saluran distribusi. Biasanya efeknya dimiliki dalam jumlah besar agar bisa mengendalikan perusahaan yang dibeli dan dimiliki dalam jangka panjang. Nah, ini ada beberapa pengaruh dari kepemilikan saham, itu ada 3. Kepemilikan saham kurang dari 20% dengan metode nilai wajar atau di mana investor mempunyai hak yang pasif. Nah, apabila seorang investor memiliki hak suara kurang dari 20%, maka diasumsikan bahwa investor itu mempunyai pengaruh yang kecil dalam perusahaan dan tidak mempunyai pengaruh terhadap investasi. Dalam hal ini harga pasar tersedia, maka investasi itu dinilai dan dilaporkan setelah akuisisi dengan menggunakan metode nilai wajar. Yang kedua, kepemilikan saham antara 20% sampai 50% dengan metode ekuitas, di mana investor mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Nah, para investor yang kurang dari 50% dalam perusahaan investasi dan karenanya tidak memiliki kendali hukum. Tapi, seperti yang diperlihatkan dalam cerita Coca-Cola, investasi dalam saham dengan hak kurang dari 50% dapat memberikan kemampuan untuk menetapkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi, di mana para investor bisa mengikuti partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, mengikuti perwakilan dalam dewan direksi, transaksi antar perusahaan yang material, dan lain halnya. Nah, yang ketiga adalah kepemilikan lebih dari 50% dengan metode laporan konsolidasi, di mana investor mempunyai hak dalam mengendalikannya. Jika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50%, yaitu hak mengendalikan dalam perusahaan lain, maka perusahaan investor tersebut disebut sebagai perusahaan induk dan perusahaan investasi disebut sebagai perusahaan anak. Apabila perusahaan induk memperlakukan perusahaan anak sebagai suatu investasi, maka biasanya dibuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan perusahaan induk dan anak sebagai satu kesatuan entitas ekonom. Nah, ini gambar sederhana dari bentuk investasi instrumen ekuitas dan ada pencatatan PSAK-nya. Dari persentase kepemilikan di bawah 20%, tingkat pengaruhnya itu nggak ada atau tidak signifikan. Dengan metode pencatatan tadi, nilai wajar. Dan itu tercatat di PSAK 50, 55, dan 60. Jika nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat diukur dengan andal, maka digunakan metode biaya atau cost. Untuk persentase kepemilikan 20% sampai 50%, tingkat pengaruhnya cukup signifikan investasi di entitas asosiasi. Metode pencatatannya adalah ekuitas di mana dicatat sebagai di PSAK 15. Dan persentase kepemilikan 50 sampai 100%, tingkat pengaruhnya kendali. Metode pencatatannya adalah biaya atau ekuitas.
di PSAK 4, 15, dan 22 ditambah dengan laporan konsolidasi. Nah, ini beberapa sedikit penjelasan tentang kepemilikan saham di bawah 20%. Sekuritas yang tersedia untuk dijual dicatat sebagai biaya atau harga pokok pada saat diperoleh. Contoh, tanggal 3 November 2017, perusahaan Republik Corp membeli saham biasa 3 perusahaan dan setiap investasi menunjukkan hak di bawah 20%. Saham perusahaan A senilai $259.700. Saham perusahaan B senilai $317.500. Saham perusahaan C senilai $141.350 dengan total cost atau biaya sebesar $718.550. Nah, ayat pencatatan jurnalnya pada saat perolehan tanggal 3 November 2017 adalah sekuritas tersedia untuk dijual di debit dan pada kas di kredit senilai $718.550. Nah, jika pada kasus tanggal 6 Desember 2017, Republik Corp menerima dividen tunai sebesar $4.200 atas investasinya pada saham di perusahaan B, ya. Nah, ayat jurnal untuk dividen tunainya tanggal 6 Desember 2017 adalah kas pada pendapatan dividen senilai $4.200. Nah, jika investor memiliki di bawah 20% saham, biasanya perusahaan lain, maka lebih bersih tidak dianggap diperoleh oleh investor sampai dividen tunai diumumkan oleh investi. Nah, ini contoh lainnya. Pada tanggal 31 Desember, portofolio sekuritas ekuitas Republik yang tersedia untuk dijual mempunyai biaya dan nilai wajar seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di atas. Nilai investasi saham perusahaan A biayanya $259.700, nilai wajarnya $275.000, dan keuntungan atau kerugiannya $15.300 dengan selisih dari nilai wajar dengan biaya. Begitupun dengan saham perusahaan A, B, dan C. Sehingga penyesuaian nilai wajar sekuritasnya $35.550. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian tanggal 30 Desember 2017 ini adalah keuntungan atau kerugian kepemilikan saham yang belum direalisasikan di debit pada penyesuaian nilai wajar sekuritas di kredit senilai $35.550. Nah, kepemilikan saham antara 20% sampai 50%. Dalam metode ekuitas diketahui adanya hubungan ekonomi yang nyata antara investor dan investi. Investor pada awalnya dicatat pada biaya saham yang diperoleh, tetapi kemudian disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan perubahan aktiva bersih investi, yaitu jumlah tercatat investasi secara periodik ditambah atau dikurangi dengan bagian proporsional investor atas laba rugi investi dikurangi dengan semua dividen yang diterima oleh investor dari investi. Metode ekuitas mengakui bahwa laba investi akan menambah aktiva bersih investi dan bahwa kerugian serta dividen investi mengurangi aktiva bersih tersebut. Nah, kita pakai asumsi. Misalkan perusahaan Maxi Company membeli 20% kepemilikan dalam mini company. Untuk menerapkan metode nilai wajar dalam contoh ini, Maxi nggak punya kemampuan untuk melaksanakan pengaruh yang signifikan dan sekuritas ini diklasifikasi sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Apabila metode ekuitas diterapkan dalam contoh ini, kita asumsikan bahwa hak kepemilikan 20%. Itu akan memungkinkan perusahaan Maxi untuk menerapkan pengaruh yang signifikan. Nah, ayat jurnalnya adalah pada metode nilai wajar. Sekuritas tersedia dijual pada debit dan kas pada kredit senilai $480.000. Dengan metode ekuitas, pencatatannya investasi pada saham mini di debit, kas di kredit senilai $480.000. Nah, untuk tahun 2017, mini company melaporkan laba bersih sebesar $200.000. Bagian Maxi Company adalah 20% atau senilai $40.000. Maka pencatatan metode nilai wajar itu tidak di jurnal, tetapi pada metode ekuitas di jurnal dengan investasi pada saham ini $40.000 di debit dan pendapatan investasi $40.000 di kredit. Dan ketika tanggal 31 Desember 2017, $48.000 saham mini company mempunyai nilai wajar $12 per saham atau $576.000
Maka pencatatan di metode nilai wajarnya adalah penyesuaian nilai wajar sekuritas di debit, keuntungan kerugian yang belum direalisasikan di kredit senilai $96.000 dan pada metode ekuitas tidak di jurnal. Dan tanggal 28 Januari 2018, Mini Company mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar $100.000. Kepemilikan Maksi atas perusahaan tersebut adalah 20%. Maka pencatatan metode nilai wajarnya adalah kas pada pendapatan dividen sebesar $20.000. Pencatatan metode ekuitas adalah kas pada investasi dalam saham Mini sebesar $20.000. Untuk tahun 2018, Mini melaporkan kerugian bersih sebesar $50.000. Bagian Maksi Company adalah 20% atau $10.000. Maka pencatatan nilai wajarnya adalah tidak di jurnal. Tapi pada metode ekuitas di jurnal dengan kerugian atas investasi di debit dan investasi dalam saham ini di kredit senilai $10.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, 48.000 saham Mini Company mempunyai nilai wajar sebesar $111 per saham atau senilai $528.000. Maka pencatatan metode nilai wajarnya adalah keuntungan kerugian yang belum direalisasi di debit pada penyesuaian nilai wajar di kredit sebesar $48.000 dan metode ekuitas tidak di jurnal. Nah, sekarang kita bahas tentang kepemilikan saham di atas 50%. Apabila perusahaan induk memberlakukan perusahaan anak sebagai suatu investasi, maka biasanya dibuat laporan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini memberlakukan perusahaan induk dan anak sebagai satu kesatuan entitas ekonomi. Dan ada beberapa masalah pelaporan lainnya. Yang pertama, pelaporan tentang sekuritas hutang dan ekuitas. Penyajian laporan keuangan. 2. Penurunan nilai. 3. Transfer di antara kategori. 4. Kontroversi nilai wajar. Nah, kita bahas tentang penyajian laporan keuangan. Nah, 3 kategori investasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada neraca atau pada catatan terpisah. Dalam mengklasifikasikannya, investasi bukti-bukti harus mendukung. Nah, 3 kategorinya adalah kategori investasi, penilaian, klasifikasi. Nah, kategori investasi dalam sekuritas perdagangan, hutang, dan ekuitas. Penilaiannya adalah nilai wajar, klasifikasinya adalah aktiva, lancar. Kategori investasi dalam sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo. Penilaiannya biaya yang diamortisasi dengan klasifikasi lancar atau tidak, tergantung tanggal jatuh tempo. Hutang tersedia untuk dijual, penilaiannya nilai wajar. Klasifikasinya adalah lancar atau tidak, tergantung tanggal jatuh tempo. Nah, dengan kasus kategori investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual, penilaiannya ada nilai wajar dan klasifikasinya adalah lancar atau tidak, tergantung pada ekspektasi penjualan pada tahun berikutnya. Nah, poin yang kedua yang tadi adalah penurunan nilai. Setiap investasi harus dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi itu mengalami penurunan nilai yang bersifat tidak temporer. Nah, untuk sekuritas hutang ini, pengujian penurunan nilai ditujukan untuk menentukan apakah kemungkinan besar bahwa investor tidak akan bisa menagih seluruh jumlah yang terhutang menurut persyaratan kontraktualnya. Untuk sekuritas ekuitas, pedomannya tidak seperti itu. Setiap kali nilai yang dapat direalisasi jumlahnya lebih rendah daripada jumlah tercatat investasi, maka harus dipertimbangkan bahwa telah terjadi penurunan nilai. Contoh, asumsikan bahwa Strickler Company memiliki sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual dengan nilai pari dan biaya diamortisasi sebesar $1 juta. Nilai wajar sekuritas ini adalah $800.000. Strickler sebelumnya sudah melaporkan kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas ini sebesar $200.000. Nah, sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya, dalam mengevaluasi sekuritas ini, Strickler sekarang menetapkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menagih seluruh jumlah yang terhutang. Ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai ini adalah kerugian atas penurunan nilai di debit senilai $200.000. Penyesuaian nilai wajar sekuritas di debit senilai $200.000 pada keuntungan kerugian yang belum direalisasi senilai $200.000 di kredit pada sekuritas tersedia dijual $200.000 di kredit. Nah, masalah laporan yang ketiga adalah transfer di antara kategori. Transfer di antara kategori diperhitungkan sebesar nilai wajar.
Jadi, jika sekuritas yang tersedia untuk dijual ditransfer ke investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, maka investasi baru ini dicatat pada tanggal transfer sebesar nilai wajar kategori yang baru. Demikian pula sebaliknya. Aturan nilai wajar ini memastikan bahwa perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan nilai wajar hanya dengan mentransfer sekuritas ke kategori dimiliki sampai jatuh tempo. Kontroversi nilai wajar yang keempat adalah beberapa macam ya, ada pengukuran berdasarkan niat, perdagangan, keuntungan, kewajiban tidak dinilai secara wajar, dan yang keempat adalah subjektivitas nilai wajar. Nah, demikian penerangan saya tentang sekuritas-sekuritas ini. Terima kasih buat setiap yang sudah mendengarkan penjelasan ini, dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, dan diharapkan untuk kedepannya bisa membantu beberapa teman-teman yang mendengar untuk lebih memahami tentang sekuritas-sekuritas. Saya Darwin Chandra dari Universitas Esa Unggul. Terima kasih.